@nafa_suposto. Halo Nafa. Halo. Hera Mamat, gimana ngedeteksi cowok asing serius menikahi dari sisi cewek dan cowok? Ini pertanyaan sama kayak Paulus Mada juga. Bonjour, video.matera, pertanyaan saya seperti Nafa_suposto. Seperti apakah ciri-ciri orang asing yang benar-benar serius dalam menjalani hubungan relationship? Mohon jawaban dari Hera sebagai orang Indo yang mendapatkan Bang Mamat, dan juga jawaban Bang Mamat pribadi sebagai orang bule. Merci beaucoup. Ya, udah lanjut. Ya itu sama, gak ada detektor, jadi gak bisa, susah tahu kalau orang serius atau gak. Pasti kalau kalian liburan di Bali dan lihat mungkin cowok asing kebanyakan di sini untuk berlibur, untuk berpesta, pasti mereka gak cari hubungan yang serius ya. Tapi selain itu ya kalau cowok asing atau cowok Indonesia itu sama lah, akhirnya sama. Dia serius kalau dia gak mau pacar lagi, udah mau settle ya, udah mau cari istri, udah mau ada keluarga. Walaupun dia orang Prancis atau orang Indonesia, sama aja. Tapi ya saya mengerti, susah tahu kalau dia pasti, dia yakin itu mau selanjutnya, mau lanjut, tapi ya harus coba. Ya jadi mungkin maksudnya Mamat tuh ya, mau dia orang asing mau orang Indonesia, kalau memang dia udah siap untuk settle, nggak mau cari pacar lagi, ya berarti dia serius. Kalau aku sendiri ngelihatnya seberapa besar usaha yang dia lakukan untuk kita tetap bersama gitu. Contohnya kita kan awalnya LDR ya, selama berapa tahun ya, pokoknya kita LDR paling lama 7 bulan deh kayaknya ya. Maksudnya tiap tahun tuh LDR tapi ketemu gitu. Dan aku ngelihat usahanya dia untuk ketemu aku itu lebih, perjuangannya tuh lebih gigih gitu loh daripada aku yang ketemu dia. Soalnya waktu aku pacaran pertama kali yang serius itu, aku terus yang usaha gitu. Aku nggak ngelihat usaha dari pasanganku sebelumnya ya. Jadi kayak pas ketemu dia, aku udah nggak mau LDR lagi awalnya gitu, karena ngapain di Bali LDR sama orang gitu kan. Ya udah, tapi akhirnya aku ngelihat usahanya dia itu, dia waktu itu masih mahasiswa, dia kerja cari tambahan dan bisa beli tiket sendiri, bisa bersanggunya sendiri gitu. Jadi kayak apa ya, aku ngerasa dia mau memperjuangkan hubungan ini gitu. Jadi ya itu sih, kalau misalnya pasangan kamu cuek-cuek aja, mungkin dia ngerasa belum siap memiliki hidup yang settle gitu. Mau itu orang asing mau orang biasa, orang Indonesia, kayaknya gitu deh. Kalau mereka nggak siap ya nggak akan serius. Oke, lanjut dari Indah Dila, halo, dan Ulil_Mufais, pertanyaannya mirip-mirip. Apa life goals Kak Mamat dan Kak Hera ke depannya, sama pencapaian apa yang ingin kalian raih tahun depan? Life goal, kalau kami lihat pikiran panjang ya, tapi kita terlalu jauh juga ya. Ya settle punya rumah yang nyaman di tempat yang kami berdua suka ya, punya keluarga, dan ya kami senang selalu. Ya simple sih, settle down, stick di satu tempat, nggak pindah-pindah terus. Habis itu pekerjaannya juga Ya, bebas. Lebih baik lagi, dan ini punya keluarga kecil sendiri, jadi Dan bisa ada proyek itu ke depan, seperti kalau mau travel itu bisa lihat itu ke depan itu kami mau kemana. ya gitu. Karena sekarang kita misalnya mau beli tiket tuh kadang nggak jelas posisinya tahun depan ada di mana gitu. Itu sih. Sebenarnya kalau aku sendiri nggak pernah bikin rencana 5 tahun ke depan, rencana 10 tahun ke depan, karena pasti ketika sudah ditulis itu badainya lebih banyak daripada belum ditulis gitu. Jadi ya kita mengikuti arus saja, yang baik-baik aja gitu. Terus lanjut dari
Ini lucu nih, dari Sandra April. Sandra April, kenapa? Kakak suka pengen ketawa nggak kalau dengar si Mamat ngomong bahasa Indonesia terus nggak sopan? Jadi gini, Mamat itu kalau lihat casingnya dia tuh ketika dia berbicara bahasa Inggris tuh dia nggak ada aksen Prancis sama sekali, jadi orang nggak tahu dia dari mana gitu. Jadi dia mengikuti aksen internasional bahasa Inggris gitu. Jadi apa ya, kan kalau orang Prancis ngomong bahasa Inggris tuh masih ada tuh aksen Prancisnya, kalau dia nggak gitu. Nah ketika dia ngomong bahasa Indonesia itu dia ngikutin aku yang cempreng gini loh, jadi dia kayak termimikri gitu untuk bicara kayak cempreng, padahal sebenarnya coba deh kamu ngomong bahasa Prancis atau bahasa Inggris. Je mange du fromage. Bahasa Inggris I eat cheese. ya nggak terlalu cempreng sih menurutku gitu, jadi kayak ya nggak pernah sih ketawa, cuman memang suaranya cempreng kalau ngomong bahasa Indonesia. Udah gitu dulu. Kalau aku ketawa kasihan dia ntar nggak ngomong bahasa Nggak Indonesianya. apa-apa lah, silakan. Kalau orang ketawa orangnya senang ya. Dia senang bikin orang ketawa. Life goals ya. Terus dari Tri Runi, kapan berlibur ke Prancis lagi? Kayaknya pasti tahun ini, tapi seperti kami jawab itu mungkin pertanyaan yang kedua atau ketiga ya. Belum yakin itu tanggalnya berapa, bulannya berapa, tapi setelah kami tahu yakin pasti kami kasih tahu lah. Iya. Kalau mau bertemu di Prancis atau dimanapun ya. Soalnya tahun ini kakaknya dia nikah, jadi kita Oktober itu. Jadi pasti kami Bulan di Oktober, Prancis Oktober ya insya Allah. pasti. Terus dari Mpo Ika Spencer, halo Mpo. Po asli mana? Tinggal di mana sebelum di Bali? Tadi kayaknya udah dijawab. Aslinya campur-campur. Tinggal di mana sebelum Bali? Di Portugal, terus sebelumnya di Jogja. Terus makanan kesukaan kalian apa? Dan kalau boleh tahu kenapa jadi pindah ke Prancis? Nanti main ya ke Swedia. Love you Mpo, Hera dan Mama gitu. Makanan kesukaan? Makanan favoritku adalah rendang ala Ibu Era. Yang paling mantap di dunia. Halo Mak. Gitu, rendang, dia suka banget dah rendang. Buatin Mak. Terus kalau aku aku suka semua rata-rata, tapi yang kalau ada kuahnya kayak bakso, tom yum tuh aku lebih menikmati. Terus kalau boleh tahu kenapa jadi pindah ke Prancis? Oh, itu sama masih belum yakin, tapi ya rencananya panjang. Iya Mbok, soalnya apa ya, gimana ya, ketika kita memutuskan sesuatu ada datang hal yang lain yang opportunity-nya lebih besar gitu atau gimana, jadi ya tergantunglah opportunity yang akan kita ambil berikutnya gitu. Terus dari Lisma 240, apa movie favorit dari Matt and Hera? 3 Idiot, all is well. Banyak lah ketua. Ya kalau aku senang banget itu nonton movies, dari Ya dia movie freak. Mungkin nanti saya kasih mungkin top 10 lah. Kasih sudah. Gak tahu sekarang terbanyak, nanti saya tulis di bawah itu. Oh ya. Kalau aku komedi romantis atau sesuatu yang ada Sandra Bullock sama Cameron Diaz sama Jennifer Aniston, karena masa teenagerku bersama mereka. Jadi yang hal-hal yang lucu sama mereka, yang ada merekanya, pasti senang. Terus nih dari Ila, sepupu aku yang di Bontang. Kak, kapan ke Bontang lagi? Halo Ila. Halo. Belum tahu kapan. Ya, mudah-mudahan bisa segera. Terus ini dari Sonia_Apriliani. Hai. Semuanya kurang bisa makan. Hah? Enggak, ini beda lagi. Hai, salam kenal dari Bogor. Halo. Saya mau tanya Kak, kalau berbicara dengan bule Prancis, terutama laki-laki, pertanyaan yang seperti apa yang harus kita hindari, yang tidak boleh ditanya? Jangan lupa dijawab ya Kak. Mungkin kami harus jawab yang ini dulu ya. Kalau di Prancis gak sopan tanya tentang usia, tentang pekerjaan, tentang agama, tentang keluarga. Soalnya itu
yang saya suka banget dengan orang Indonesia, mereka orang terbuka. Kalau di Prancis opposite, mereka tertutup, jadi gak suka di share. Kalau ada masalah biasanya ya gak di share lah, gak di share. Tetap untuk saya aja atau sendirian aja. Jadi kalau pertanyaan personal ya harusnya gak bisa, gak sopan soalnya. Kalau aku pertanyaan yang harus dihindari, pokoknya intinya yang Mamat bilang tadi. Dan kalau ketemu sama orang asing, mau dari Prancis, mau dari apapun, jangan tanya sesuatu yang personal, tapi lebih tanya tentang hal-hal yang umum, yang kayak hobi, kayak cuaca, kayak Suka main apa, suka makanan, nonton apa. Kalau ngobrolin tentang, misalnya dia hobinya nonton film, nah obrolin dah tentang film, mulai dari yang nggak penting sampai yang penting gitu, mulai dari yang dalam sampai yang nggak dalam. Jadi intinya ketika kalian ketemu orang asing, jangan langsung nanya udah nikah belum, bla bla bla, yang biasanya kalau di Indonesia itu hal yang wajar gitu. Tapi kalau buat orang asing tuh kayak mereka langsung step back gitu, kayak hello gitu, kayak aduh baru kenal udah ngomongin kayak gitu. Jadi kalian langsung Siapa Anda itu? ya gitu. Jadi mendingan kenali dulu orangnya dengan cara hobinya apa, terus makanan kesukaannya apa, yang simple-simple, yang nggak penting sih, tapi itu bikin kalian dekat gitu loh. Jadi tahu, oh kenapa nih orang suka movie ini, kenapa dia suka makanan ini gitu. Jadi percakapan kalian tuh bisa ngalir, tapi nggak terlalu bikin sensitif buat orang itu gitu. Soalnya di Indonesia itu bisa dapat sahabat 1 hari aja, kalau di Prancis 1 tahun mungkin. Lebih Harus sabar. ya, gitu. Terus ini pertanyaan tentang anak ya, banyak banget yang nanya. Ini Christine, Jackie Tanjung, Alden, Maria, Hersiwi, pengen punya anak pertama cewek atau cowok kak? Apa aja yang Ya keluar? sama aja sih, tapi kalau kayaknya di bayangan tuh cewek anak pertama tuh lebih enak, kayak lebih apa ya, besok-besok kalau punya anak berikutnya tuh dia bisa ngebantuin gitu. Terus kapan rencana mau punya momongan? Kapan rencana punya anak? Kira-kira kapan pengen punya anak? Dan berapa anak yang kalian mau, cowok atau cewek? Kapan? Kapan kak? Kapan Doakan segera. aja segera. Kalau Allah mau ngasih rezekinya segera ya segera. Kalau misalnya masih lama-lama ya lama-lama. Kita nggak ini kok, nggak. Sabar aja, santai. Ya kita sabar. Terus mau punya anak berapa? Kalau di kepalaku sejak menikah 4, tapi makin kesini mungkin 3 aja kali ya. Gitu. Tuh. 4 nanti kalau di sepeda motor gimana sih? Gak ada tempat. Taruh di papan surfing. Oh ya. Kalau saya 3. Iya. Insya Allah. Oke lanjut ya, tentang kerja. Kak boleh tahu nggak Mamat kerjanya apa dari MN_City? Terus kakak sama Mamat gimana cerita awal kenalnya, ntar itu. Terus Vivit Torisia, pekerjaan suami di Bali apa? Ini sih pertanyaannya rada gimana gitu ya. Kontrak sementara apa kontrak tetap? Perusahaan asing apa lokal? Gaji dolar apa rupiah? Ya Allah. Males banget deh ini. Ini kalau dengar itu jawab yang di atas ya biasanya gak sopan. Terus dari Prinda_RP, hai kak, salam kenal dari Malang, deket kok dengan Bali. Ya, kami pernah ke Malang berdua. Kak mau tanya, pekerjaan suami kakak apa? Kak Hera sehari-hari kesibukannya apa aja? Kak Hera kapan pengen punya baby? Udah tadi dijawab. Kerjanya apa? Sebenarnya untuk Kayaknya kerja bikin video materas. Kalian pikir gimana? Video jatuh dari enggak. Jadi sebenarnya kita mau share tentang kerjaan, tapi itu kayaknya personal banget karena dia kliennya lumayan tersebar di Santoro Nusantara gitu ya. Jadi kayak nanti orang-orang tahu kan kayak ntar gimana gitu ya. Ya mungkin aneh lah. Iya gitu. Kalau aku di bidang marketing, kalau Mama di bidang energy saving gitu, engineering. Terus ini tentang orang gak jelas kata Mamat. Fingerlisha, tahu squishy gak? Kapan kalau udah selesai kapan-kapan kalau udah selesai diumumin giveaway-nya buat lagi ya giveaway squishy. Ya. Terus ini juga dari Vida, dari mana mau kemana? Gak jelas nih. Dari rumah mau ke warung. Tahu squishy baru-baru aja sih taunya, suka gitu. Tapi kalau buat giveaway-nya kayaknya nggak semua penonton Matera ini ya main squishy. Dan soalnya kemarin
kami bikin giveaway dengan kado yang kami suka, karena kita Ya. mau share dengan kalian itu hobi kami gimana. Jadi ada produk beauty itu skincare, ada baju seperti orang yang keren ya. Jadi kalau kami mau kasih kalian squishy ya artinya kita nggak make soalnya. Iya. Kita nggak main gitu. Kalau kita stres itu dikit-dikit aja, nggak usah sih. Terus ini pertanyaan terakhir tentang video dari Abdul Aziz sama dari Vitalia.yap. Kenapa nggak pernah upload video tentang acara-acara yang ada di Bali kayak festival ogoh-ogoh sebelum nyepi? Sama kenapa kepingin bikin YouTube video? Kalau tentang acara Bali, ide bagus banget. Kemarin waktu nyepi saya di Jakarta dan Era ada di Singapura, jadi nggak bisa. Tapi ya itu ide bagus banget. Acara yang berikutnya kami coba kasih kalian tahu gimana itu di Bali acaranya, banyak acara Hindu ya. Ya tapi sebenarnya buat aku pribadi aku nggak pengen masukin konten yang berbau sara ya, dari kayak suku, agama, ras, karena itu sensitif sih. Jadi kayak mungkin penonton A suka tapi penonton B nggak suka gitu. Jadi kayak ya udahlah, yang general aja kita share di sini gitu, kayak tempat makan yang unik gitu. Tapi kalau misalnya ada hal-hal yang berbau budaya kayak mungkin tari-tarian atau kayak budaya yang unik yang ada di Bali yang nggak terlalu ada agama-agamanya, ya nggak apa-apa sih kali ya share. Nanti kita cari tahu deh. Terus kenapa bikin video YouTube dari Mbak Vitalia? Nah ini awalnya dari aku gitu. Jadi dari tahun lalu itu aku tuh nggak pernah sebenarnya nonton YouTube ya. Cuman pas ada booming Pokemon itu ada nih namanya training tips kalau nggak salah. Si orangnya ini mirip banget sama adekku. Jadi aku suka ngeliatin dia dan aku suka nontonin videonya dia, jadi ngerti sama dia tentang apa itu vlog, tentang apa itu bikin video. Dia bikin videonya hampir tiap hari ya. Terus aku ngeliat biasa kan di YouTube ada suggested videonya, habis itu dikasih lagi video-video vlog-vlog yang mirip. Jadi aku makin sering tuh ngeliat YouTube gitu. Terus ya udah, aku mikir kalau besok-besok aku pindah ke Prancis, terus aku jadi ibu rumah tangga, aku nggak tahu mau ngapain untuk generate income. Aku nggak tahu untuk generate income, jadi gimana biar dapat penghasilan tambahan duit gitu. Terus aku mikir apa itu Google AdSense, gimana bikin video. Dan dulu waktu aku kuliah aku bikin video juga, dan ketika aku bikin video yang pertama waktu volunteer itu aku menikmati proses ngeditingnya, aku menikmati ngambil gambarnya, aku menikmati semuanya. Dan aku ngelihat why not gitu loh untuk bikin juga channel tentang kita, karena menurutku tentang kami, karena menurutku aku nggak unik tapi Mamat unik. Jadi akhirnya superstarnya dia, aku pengennya sebenarnya cuma di balik kamera aja jadi sutradara atau editor gitunya doang. Cuman akhirnya kita memutuskan untuk bersama aja. Dan ya alhamdulillah ada yang nonton, terima kasih yang buat yang nonton semua, yang udah subscribe. Jadi itu sih biar pas kalau ternyata pindah aku nggak bosen di sananya dan bisa dapat teman. Alhamdulillah ketemu Porempong, ketemu Posani waktu itu, dan mereka baik banget. Dan aku banyak belajar dari Porempong. Porempong banyak ngasih tahuku hal-hal yang tentang technical gitu, yang ya seneng banget dari channel Matera ini bisa ketemu orang-orang yang fun ya. Gitu. Dan sesuatu yang saya sangat suka dengan Era juga ya, kalau dia ada tujuan dia mau mencapai satu hasil ya, seperti sekarang tentang foto atau tentang video ya, dia fokus banget ya, dia belajar dengan rajin sampai dia mencapai hasilnya yang dia cari. Dan selalu dia kasih rekomendasi, oke, kami bisa bikin video tentang ini di tempat ini, cahaya bagus begini, suaranya bagus kalau kita pakai alat yang ini. Saya pikir dia sangat pintar tentang ini ya. Jadi mungkin ya kalau ini kami bisa lihat sudah ada jawab ya dari kalian. Terima kasih banyak ya. Dan ya semoga kita bisa lanjut. Ya semoga. Makanya aku invest di kamera karena aku ngelihat aku menikmati proses untuk bikin sekitar 20-an video waktu itu. Dan alhamdulillah mungkin kedepannya aku akan serius di sini. Semoga kalian tetap setia juga bersama channel Matera. Oke guys, segitu dulu. Ini udah mau azan, udah sore banget dan cahayanya juga udah mulai gelap-gelap gini. Semoga kalian menikmati jawaban-jawaban dari kami. Mungkin ada yang jelas, ada yang nggak jelas, dan maaf kalau kepanjangan.
Ya. Kalau misalnya kalian masih kurang puas, mungkin bisa tulis di komen di bawah, jadi kita bisa bikin video berikutnya ya. Untuk video kapan kami ketemu, bagaimana ceritanya, nanti kita bikin lagi selanjutnya. Mungkin minggu depan insya Allah. Oke pemirsa, terima kasih banyak ya. Jangan lupa kalau ada pertanyaan, kalau mau menjelaskan sesuatu, tulis di bawah ya, di komen. Klik like ya. Dan jangan lupa subscribe di channel Matera. Sampai jumpa lagi. Bye bye pemirsa. Bye.